Selamat pagi teman-teman, senang bisa berjumpa lagi di hari yang baru ini. Semoga sehat-sehat ya semua. Pagi ini kembali kita akan melanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak bersama saya Rebecca. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-64 dengan tema keindahan dalam kehancuran hati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dan datang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Imamat 5 ayat 5. Saya mengajak teman-teman untuk membaca bersama ya. 1, 2, 3. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Teman-teman, hari ini saya tidak bernyanyi, tapi saya mau bercerita. Ada seorang anak laki-laki yang sedang berkunjung ke rumah kakek dan neneknya di pertanian mereka. Dia mendapat sebuah ketapel untuk bermain-main di hutan. Teman-teman tahu ketapel kan? Dia berlatih dan berlatih, tetapi tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Dengan kesal, dia kembali pulang untuk makan malam. Nah, pada waktu pulang, dilihatnya bebek peliharaan neneknya. Hasil dalam keadaan kesal, dibidiknya bebek itu di kepala, dan matilah si bebek. Dia terperanjat dan sedih. Dia sangat terkejut. Kemudian dengan panik disembunyikannya bangkai bebek di dalam timbunan kayu. Teman-teman, rupa-rupanya ada kakak perempuannya yang sementara mengawasinya. Sally melihat semuanya, tetapi tidak berkata apapun. Setelah makan malam, nenek berkata, "Sally, cuci piring ya." Tetapi Sally berkata, "Nenek, kata Johnny, dia ingin membantu di dapur. Iya kan Johnny?" Dan Sally berbisik, "Ingat bebek," sambil mengancam. Jadi Johnny terpaksa untuk mencuci piring. Kemudian kakek juga mengajak mereka untuk pergi memancing. Tetapi nenek berkata, "Maaf ya, tetapi nenek perlu Sally untuk membantu menyiapkan makanan." Sambil tersenyum, Sally berkata, "Oh, tidak apa-apa, karena Johnny bilang kalau ingin membantu nenek." Kembali dia berbisik, "Ingat bebek," sambil Sally mengancam lagi. Jadi, Sally pergi memancing dan Johnny tinggal di rumah. Teman-teman, setelah beberapa hari Johnny mengerjakan tugas-tugasnya dan tugas-tugas Sally, akhirnya dia tidak dapat bertahan lagi. Teman-teman tahu apa yang Johnny lakukan? Johnny datang menemui neneknya dan mengaku telah membunuh bebek neneknya dan meminta ampun. "Oh, apa yang terjadi?" Nenek langsung berlutut dan merangkulnya. Katanya, "Sayangku, nenek tahu. Apa kamu tidak melihat? Nenek berdiri di jendela dan melihat semuanya loh." Nah, karena nenek menyayangimu, maka nenek maafkanmu. Hanya nenek heran sih, berapa lama engkau akan membiarkan Sally memanfaatkanmu? Teman-teman, apakah ada di antara kita yang pernah mempunyai pengalaman seperti Johnny? Atau bahkan, apakah ada di antara teman-teman yang saat ini sementara mengalami kejadian sebagaimana yang dialami oleh Johnny? Kalau demikian, sikap seperti apakah yang akan kita lakukan sekarang? Terus berdiam, bersembunyi, atau bahkan berpura-pura tidak tahu? Teman-teman, saya tidak tahu masa lalumu atau apa yang sementara terjadi dalam hidupmu. Tetapi apapun itu,
Saya ingin memberitahu sesuatu, bahwa Tuhan juga selalu berdiri di jendela dan Dia melihat segalanya. Dan seperti nenek tadi, Tuhan juga menyayangimu. Dia akan mengampunimu bila engkau memintanya. Hanya saja Tuhan juga sementara heran melihat berapa lama kita membiarkan musuh dosa memperbudak kita. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, setiap manusia tidak ada yang sempurna dan lepas dari kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki dosa, dan banyak di antara kita yang pasti berusaha menyembunyikan dosa itu. Kita sembunyi karena kita malu akan kesalahan yang telah kita perbuat. Mungkin kita berpikir tidak ada orang yang melihat perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Terdapat di dalam Mazmur 69 ayat 5. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada setiap kita. Semua yang kita lakukan Tuhan melihat. Mungkin selama ini kita hidup dalam perasaan bersalah karena dosa yang telah kita lakukan. Kalau begitu, mari kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan buka hati kita. Jika memang masih ada dosa yang tersembunyi, yang kita simpan sampai saat ini dan membuat kita terus merasa bersalah, maka sekarang saatnya kita datang kepada Tuhan dan akui semuanya di hadapan Tuhan. Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita begitu besar, sehingga Tuhan mau selalu memaafkan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Dan hal yang luar biasa adalah Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga Ia tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita. Cuman satu yang Tuhan Yesus mau dari kita. Dia mau kita untuk mengakui semua dosa dan kesalahan kita dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan semua perbuatan itu. Perenungan kita hari ini adalah, maukah kita mengambil kesempatan ini dan tidak lagi menunda-nunda? Baiklah teman-teman, demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga selama mengikuti program 100 hari berdoa ini, ada perubahan-perubahan yang positif dalam hidup kita. Pagi ini kita akan berdoa bersama dan juga mendoakan secara khusus untuk beberapa pokok doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkati ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk anak-anak korban kekerasan di seluruh dunia ini. Berkati supaya Engkau gagalkan dan tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga ya Tuhan. Berkati juga supaya setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami berubah dan tidak mau melakukan dosa dan kesalahan kami dan meninggalkan dosa-dosa itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para mahasiswa di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaannya karena penutupan atau lockdown ini ya Tuhan. Berkati supaya Tuhan mencari dan memberikan dana supaya mereka bisa membayar uang kuliah mereka. Ya Tuhan, berkati juga untuk anak-anak dan kami semua supaya Engkau berikan perlindungan dan berikan kesehatan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah.